Soal apa? Kalau kita sudah bermain di satu usaha membuat perubahan hidup orang lebih baik, Tuhan pasti buka rezeki kita sebesar-besarnya. Jangan pernah takut. Itu udah janji. Saya nggak pernah takut. Itu saya percaya. Karena saya percaya, makanya saya dikasih. Bahwa sekarang nih permainan kehidupan ini berubah lagi. Yang dulu pernah kita tahu bagaimana membangun hidup kita, ini berubah lagi sekarang. Mau nggak mau, suka nggak suka, faktanya apa? Orang harus nguasain Zoom, titik, itu harga mati. Coba loh. Nggak ada lagi bisa pakai bahasa, wah tim saya orang tua, tim saya pada nggak ngerti, tim saya orang kampung, nggak ada ceritanya bro. Lu kalau mau hidup, lu harus bisa beradaptasi terhadap perubahan. Kalau enggak, lu habis lu dihajar sama perubahan itu sendiri. Benar nggak? Nah akhirnya dalam kita membangun bisnis pun mau nggak mau, suka nggak suka pun kita juga harus punya kemampuan untuk beradaptasi. Dari ngundang orang, ngajak ketemu Zoom meeting, entah video call dan lain sebagainya. Itu fakta, mau nggak mau, suka nggak suka harus dihadapkan. Kecuali pas di mana situasi kondisinya memang kita harus turun. Contohnya apa? Ya pasang mesin. Itu oke, orang masih bisa mau nerima gitu loh. Tapi pada saat sesuatu hal yang sifatnya urgent, belum urgent, orang nggak akan mau. Tapi ya mereka pun juga dalam situasi kondisi yang sama kayak kita gitu loh. Kita semuanya lagi mereka mencari ini 5-10 tahun lagi seperti apa nih. Dan fakta datanya sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bisa ngikutin perubahan yang terjadi. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya nggak? Bagi yang nggak suka, percaya sama saya, habis dia nanti dihajar perubahan dan hidupnya dia pasti akan susah. Tapi di Indonesia masih jauh beruntung. Karena kenapa saya kasih tahu ya? Ini yang bikin bangsa ini nggak bisa besar. Kita dikasih Tuhan nggak punya yang namanya musim dingin. Kita dikasih sama Tuhan nggak punya yang namanya musim salju. Lu kalau punya lo, lu nggak bisa jadi gembel lo. Karena lu jadi gembel, lu mati lu di jalan. Beneran lu nggak bisa lo. Lu rumah aja minimum lu harus punya pemanas. Jangan dipikir punya rumah aman. Di sana udah banyak banget kasus orang punya rumah tetap dia bisa nggak survive. Karena kenapa? Dia nggak punya pemanas. Dan pemanas itu mahal harganya. Dan karena dia punya situasi kondisi seperti itu di negara-negara maju yang ngalamin salju, akhirnya mereka dipaksa sama alam adaptasi untuk bisa beradaptasi gitu. Nah di Indonesia nggak ada musim itu. Itu yang saya pelajari selama saya 1 bulan. Kenapa saya terbang ke Kanada sendirian? Karena selama kita menjadi kaum mayoritas, kalian tuh nggak pernah ngerti apa yang artinya struggle sebenarnya. Karena kita masih menjadi bagian mayoritas. Coba kalau kalian jadi minoritas, nggak ada yang ngerti bahasa kalian, nggak ada yang peduli sama agama kalian, nggak ada yang mau tahu kalian berasal dari mana. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, artinya apa? Kita yang harus mau menyesuaikan diri sama mayoritas, benar nggak? Emang enak hidup kayak gitu? Nggak enak, tapi mau nggak mau, suka nggak suka harus dilakukan. Itulah banyak orang yang hidup di negara maju, tapi memang dia sebagai imigran. Tapi justru imigran ini malah jadi. Karena mereka ya itu tadi, manusia itu punya insting untuk bertahan hidup. Mau nggak mau, suka nggak suka. Ini erat banget kaitannya sama energi. Kalau kita tidak menciptakan yang namanya sense of urgency. Selama kita tidak pernah menciptakan yang namanya sense of urgency, kita tuh belum benar-benar ngerti kondisi di mana kita harus berjuang. Karena manusia itu pada hakikatnya, pada umumnya itu selalu senang di zona nyaman. Zona nyaman itu enak, tapi dia nggak sadar. Pada saat dia di zona nyaman, dia sebenarnya lagi digrogotin di hidupnya dia. Ya kan? Aktivitas yang kita lakukan selalu sama, bertahun-tahun tidak ada perubahan, itu artinya kita sudah di zona nyaman.
dia tidak mau berubah. Nah, itu yang selalu saya jadikan tantangan waktu saya ngerjakan bisnis ini. Karena saya pada saat mengerjakan sesuatu hal yang saya udah bisa, saya tuh udah gak menarik lagi dengan itu. Saya selalu mencari hal-hal baru yang saya kerjakan, yang saya tidak bisa. Itu yang tadi saya jelaskan, hakikatnya manusia itu tumbuh dan berkembang untuk menjadi lebih baik. Dengan apa? Dengan melakukan hal yang tidak bisa sampai bisa. Nggak ada cara lain, karena itu satu-satunya cara. Karena kalau kalian nanti mau dihargai, kalian harus punya harganya dulu. Di bisnis ini harus punya value. Apa value yang kalian punya di sini? Yaitu tadi ilmunya. Ilmu atas bidang yang sedang kita tekuni itu yang akan dinilai sama orang. Yang dinilai dengan orang itu artinya dia akan menilai kita itu dengan kepercayaannya dia. Ya, dengan waktunya kita, dengan pengorbanan kita. Itu mereka hargai. Nah, pada saat menghargai itu, yaitu terjadi yang namanya closing. Kalau kita tidak punya value, siapa yang mau beli sama orang yang nggak ngerti kanal motor bisa menjelasin? Siapa orang yang mau beli mesin sama orang yang nggak bisa nyeritain manfaatnya? Siapa orang yang mau beli mesin kanal motor sama orang yang nggak bisa membuktikan bahwa air kanal ini menjadi hal paling penting dalam hidupnya dia? Karena akhirnya apa? Akhirnya kita nggak punya value kan? Pada saat kita nggak punya nilai, apakah orang itu mau beli sama kita? Enggak, yang saya tadi jelaskan juga. Emang kita mau kalau lagi sakit diperiksa sama dokter yang lagi kuliah semester 3? Lagi sakit? Nggak mau kan? Ngapain? Gila lo, gue udah sakit, terus datang orang yang notabene-nya dia masih belajar. Ngerti nggak? Nah, makanya itu mindset yang saya miliki waktu di awal saya membangun bisnis ini. Justru pada saat tim saya belum ada, sesegera mungkin saya siapin semuanya. Karena kita harus sama-sama tahu bahwa bisnis ini baru jalan kalau terjadi duplikasi. Kalau tidak terjadi duplikasi, bisnis kalian gak akan jalan. Mau sehebat-hebatnya kalian, mau seganteng-gantengnya kalian, mau sepintar-pintarnya kalian ngomong, tapi kalau tidak bisa diduplikasi, bisnis itu gak akan bisa berkembang. Yang membuat bisnis itu berkembang yaitu kemampuan kita, bagaimana kita bisa membuat diri kita ditiru sama orang lain. Gimana caranya? Make it simple. Dibuat mudah, dibuat gampang. Makanya saya selalu cerita, saya selalu menggunakan bahasa, Bapak Ibu, saya ini cuma seorang waiter. Kuliah pun IPK cuma 2,4. Orang kan begitu dengar informasi ini, dia bukan orang hebat gitu. Nah, saya harus bisa memaksimalkan apa yang saya miliki, termasuk kalian harus bisa memaksimalkan. Nggak usah minder dengan profesi kita. Ceritain kepada seluruh dunia. Justru kekuatan itu yang harus kita, apa yang sudah kita miliki sebelumnya kita maksimalkan. Nah, itu yang saya masih belum dengar banyak dari teman-teman gitu loh. Menceritakan siapa dirinya dia. Karena minder, karena nggak pede, karena nggak percaya sama dirinya. Akhirnya apa? Value-nya kan nggak ada. Kalau value kita udah nggak ada, ya sudah. Bagaimana tim kita juga mau bergerak? Tim kita mau percaya sama kita? Iya kan? Karena kan kita sudah paham semuanya untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin, ini kan nanti akan jadi pemimpin bisnisnya sendiri, pemimpin bisnisnya sendiri. Kamu juga pemimpin bisnisnya sendiri. Ya, kita ngerjain bisnis Enagic sama-sama. Tapi hakikatnya pada saat untuk mencapai yang namanya sukses yang diinginkan, ini urusannya pribadi. Pribadi. Gak ada itu yang namanya teamwork. Kalau kita udah bicara sukses yang kita inginkan, ngerti nggak? Apa sukses yang saya inginkan? Kan urusannya pribadi. Seperti saya misalnya mau ngajak ibadah keluarga saya ke tanah suci, kan pribadi, nggak ada urusannya sama kalian, bener nggak? Jadi siapa yang harus memperjuangkan ini? Ya sendiri. Wah, saya mau umroh nih sama keluarga saya. Wah, saya harus kencengin nih dari grupnya Mbak Demak ke bawah supaya saya dapat income. Nggak bisa cara kerja kayak begitu. Yang harus dikencengin ya itu tadi, aktivitas kitanya.
Berapa banyak direct yang kita buat? Itu kan urusannya pribadi, iya kan? Saya ngedirect, urusannya kan sama saya, iya kan, benar nggak? Dia ngedirect, urusannya sama siapa? Dia. Kamu ngedirect, urusannya sendiri. Kamu ngedirect sendiri. Kalau kebetulan dari efek tim kita kemudian kita dapat income, itu bonus, bukan sesuatu hal yang utama. Ini yang teman-teman harus paham. Nah, saya berdasarkan apa yang sudah saya kerjakan selama 8 tahun, seperti tadi yang saya bilang, untuk mencapai hasil di bisnis energi ini sebenarnya sudah ada polanya gitu. Polanya ini kita tinggal perlu ngikutin. Ya kan, saya contoh bagaimana cerita kuasai 5 nada dasar. Itu kan pola. Kalian harus ngerti apa yang dimaksud dengan nada dasar. Sama seperti kalau kita mau jadi belajar tentang hukum, mau jadi pengacara. Menjadi hukum itu harus mengetahui nada dasar di bahasa hukum. Dia harus ngerti nada dasar bahasa hukum apa aja yang harus dia kuasai. Kan begitu. Begitu juga soal medis. Soal medis apa? Nada dasarnya yang harus dikuasai. Anatomi tubuh manusia. Kalau dia misalnya pengen jadi dokter, kan begitu nada dasarnya. Nah, apa nada dasar bisnis energi? Nah, ini kalian sudah dikasih tahu. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, masalahnya bisnis energi, saya bilang ya, itu lagi saya ulangin ya, masalahnya bisnis energi, tidak ada satu orang pun yang memaksa untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban dari bisnis ini supaya kalian untuk bisa sukses. Tidak ada satu orang pun yang memaksa. Itu jeleknya ini bisnis. Itu jeleknya. Karena manusia sudah terbiasa selama puluhan tahun dalam sebuah sistem yang namanya sistem dipaksa. Iya Pak? Mas Dayat kerja? Tadinya kerja. Waktu kerja dipaksa atau enggak? Dipaksa. Nah ya, dipaksa. Semua kita dipaksa. Kita pengennya nggak kerja dapat duit, bener nggak? Pengen nggak semua orang kayak gitu sebelumnya? Ya pengen lah. Tapi ada nggak? Nggak ada. Kecuali kita lahir misalnya udah jadi anaknya Oshiro misalnya, kan beda cerita, benar nggak? Atau lahir jadi anaknya Hairul Tanjung, iya nggak? Atau jadi anaknya Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya. Tapi kan faktanya saya lahir, bapak saya mantan ketua RW yang dulu kerja sebagai departemen sosial pegawai negeri. Saya tidak bisa mengharapkan apa yang sudah dilakukan oleh ayah saya. Saya harus bangun hidup saya sendiri. Begitu juga teman-teman yang lainnya, sama dengan bisnis energi kan gitu. Nah, ini yang harus teman-teman pahami, kuasai nada dasar dari bisnis energi. Coba gimana nada dasar dari bisnis energi apa? Kasih usaha energi, kasih sekolah bisnis, kasih leader, terus? Oke, stop. Ini ibarat dokter semester 3. Dokter semester 3, ini pasiennya. Yang ini mulu. Nah, dokternya semester 3. Sebentar ya Pak, Bapak tadi sakitnya apa? Sebentar ya Pak, saya lihat dulu di bukunya Pak. Kira-kira kamu mau nggak diperiksa sama dokter semester 3 gitu? Kalian di sini mau jadi distributor doang atau menjadi pemimpin? Kalau jadi distributor gampang, kalian beli mesin kan jadi distributor. Tapi pada saat kalian pengen jadi pemimpin, ini beda cerita. Ngerti nggak? Pemimpin itu nggak seperti itu. Pemimpin itu orang yang menjadi kaum minoritas di lingkungan dia berada. Itu pemimpin. Bukan menjadi kaum mayoritas, kaum minoritas. Benar nggak? Coba pemimpinnya di negara Indonesia ada berapa orang? Pemimpinnya orang lagi sholat ada berapa? Pemimpinnya kepala keluarga ada berapa? Dari 100 orang jadi 6A itu berapa orang? 1. Yang kalian tuntut ini bukan melihara ikan mas dalam sebuah akuarium. Yang kalian tuntut ini sesuatu yang kita tidak miliki dari kakek buyut kita dulu.
Ya nggak? Dari orang tuanya kita dulu, sampai kakek kita, sampai orang tua kita. Apa itu? 400 sampai 500 juta. Kalian mau nggak 400-500 juta? Mau. Kalau memang mau, tunjukin dari cara dirinya kita. Makanya saya tadi buat temanya acara Zoom meeting tadi. Kita adalah produk yang sebenarnya di bisnis energi, bukan mesin, bukan air. Kita. Bagaimana caranya orang supaya closing? Caranya nggak ada, kecuali kitanya yang terus harus tumbuh dan berkembang. Dari situ kita punya value. Orang itu akan nyaman begitu tahu, wah gila nih orang benar-benar ngerti nih. Ya ibarat kita lagi sakit, dok Tuhan kayak gini. Nah dokternya punya banyak solusi buat dia. Nah, kalau kondisi seperti ini, bapak tuh begini. Kitanya jadi pasien gimana? Tenang kan? Kita dihandle sama siapa? Dokter yang ngerti. Termasuk juga prospek. Dia juga akan nyaman pada saat dia tahu partnernya ini ngerti. Ngerti itu tidak harus jadi juara dunia dulu. Enggak. Saya sudah membangun ini jauh sebelum saya juara dunia kok. Waktu saya 1A, saya sudah mulai. 2A saya sudah siapkan, 3A sebelum saya 6A. Udah saya siapkan dulu semuanya. Karena ini kaitannya sama apa? Rezeki jodoh mati di tangan Tuhan. Emang bisnis energi nggak ada kaitannya sama Tuhan? Berat sekali saya kasih tahu. Rasa keyakinan kita, apa yang sudah Tuhan kasih ke kita, ini kaitannya erat, koneksinya erat dengan nanti hasil yang akan terjadi di bisnis energi. Itu saya ngerasain sendiri. Karena saya ngerasa 8 tahun di bisnis energi, ini kerjaannya Tuhan ini paling mendominasi ketimbang kerja saya pribadi. Karena setelah saya pikir-pikir, saya setelah flashback, setelah berapa tahun saya flashback, buset deh, yang saya kerjain gila juga ya. Contohnya ini di atas 1000 unit dihitung endpoint. Saya tuh nggak sadar, setelah berapa tahun lewat saya baru mikir, anjir gue kemarin ngapain ya? Ngerti nggak maksudnya? Kamu Mas Dayat sadar nggak 1000 unit itu masih dalam hitungan 8 poin? Belum ngerti ya? Belum ngerti. Kamu ngerti nggak Mas Jumawan? 100 unit masih dihitung 8 poin. Ngerti? Berarti nanti tugas kamu untuk bikin Mas Dayat sampai ngerti hitung-hitungan 8 point. Kamu paham kan? Timnya gerak semua berarti. Ya sudah itu. Semuanya gerak. Dari 1A sampai 6A itu semua. Dan tahu nggak, ini Mr. Nakamura nih jauh lebih senior, dia bilang. Saya ingat banget waktu diundang meeting sama Mr. Oshiro, Mr. Tiga, istrinya, situ pokoknya jajaran petingginya Enagic lah. Kalau ada apa-apa malam itu, Enagic seluruh dunia saya yakinkan pasti tutup. Waktu itu saya dinner meeting sama mereka dipanggil. Mr. Nakamura bilang gini, Joko, your business organization is in Enagic, dia bilang. It's like mission impossible. Dia bilang, dia ngomong Mr. Nakamura, demi Tuhan saya nggak ngada-ngada. Mungkin. Karena ini kayak nggak mungkin, nggak pernah dalam sejarahnya itu semua jalur itu jalan bersama-sama. Itu yang membuat 1000 unit masuk di hitung endpoint. Nah padahal tangan saya cuma 2, kaki saya cuma 2. Kalau bukan Tuhan yang gerakin, siapa yang gerakin? Coba deh pakai ini logika saya yang saya share loh sama teman-teman. Nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan. Tapi kuncinya di kita. Tuhan itu kan apa yang kita pikirkan. Ya kan, pada saat kita sedih, terjadilah persepsi tentang Tuhan yang kita lagi sedih. Pada saat kita bahagia, terjadilah persepsi tentang Tuhan pada saat kita bahagia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Benar nggak? Saya merasa 8 tahun apa yang sudah saya kerjakan di bisnis energi, mayoritas ini kerjaan Tuhan. Saya hanya ikhtiar. Istilahnya yang kalian sering dengar, do your best and let the God do the rest. Itu kan bahasa Inggris umumnya. Tapi bahasa yang kita kenal sehari-hari, tugasnya manusia ya berikhtiar, sisanya itu Tuhan yang punya kuasa. Mau orang percaya terima Tuhan atau enggak, itu tetap akan berlaku. Kalau enggak ada yang namanya makhluk hidup itu mati.
Buktinya ada yang mati. Buktinya ada lagi yang lahir. Artinya apa di sini? Ada kekuatan maha dahsyat yang punya kekuatan energi yang besar ini semua yang membuat ini terjadi. Yang kita sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang orang Kristen sebut Yesus, ada orang Hindu sebut Buddha, orang Buddha sebut Buddha dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, karena saya menganut Islam, saya yakin dan percaya Allah punya kerjaan di sini. Nggak ada lagi yang lain. Nah, untuk mengaktifkan ini bisa diaktifkan, karena kenapa? Tuhan sudah kasih semuanya di kalian. Mas Dayat punya, Mas Heru punya, Mas Jumawan punya, Mbak Gemma juga punya. Ini bisa diaktifkan. Enggak, kunci aktivasinya apa namanya? Keyakinan. Keyakinan ini kuncinya begitu dipakai, dibuka,